Salam jumpa pemirsa, kembali hadir bersama saya, Sely Siregar. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Pemirsa, menurut Asosiasi Modal Ventura Afrika, usaha rintisan kian marak di Afrika dan tahun lalu menarik investasi lebih dari $5 miliar. Di Nigeria, banyak usaha rintisan bergerak di sektor teknologi finansial dan berperan membantu warga yang tidak punya rekening bank. Februari lalu, usaha rintisan teknologi Nigeria Crowdforce mengumumkan pencapaian besar. Perusahaan ini mendapat $3,6 juta dari investor untuk memperluas operasi jasa keuangan ke lebih banyak warga Nigeria yang belum terlayani perbankan. And we were looking to scale faster and really gain market share. And what we're doing was also very impact related, because what we're doing is we're creating jobs, right? We're creating avenues for people to make extra income in their communities. Crowdforce awalnya merupakan perusahaan pengumpulan data yang diluncurkan 7 tahun lalu. Tapi perusahaan ini merombak total model bisnis mereka saat menyadari bisa memenuhi kebutuhan warga yang tidak punya rekening di bank. Because when we collected data on 4.5 billion traders, what we saw was a lot of them didn't have bank accounts. And then the ones that had bank accounts had a very tough time accessing the cash that was sent to them. That's where we kind of realized, look, there's a bigger problem to solve here. Sekitar 60% dari 1,2 miliar penduduk Afrika tidak memiliki akses ke perbankan atau jasa keuangan menurut para ahli. Masalah besar ini ingin dipecahkan oleh usaha rintisan teknologi di Afrika menurut African Private Equity and Venture Capital Association atau AFCA. Dalam laporan terbarunya, kelompok industri ini mengatakan usaha rintisan Afrika mendapatkan $5,2 miliar dari modal Ventura tahun lalu. Sebagian besar investasi ini masuk ke wilayah Afrika Barat, terutama Nigeria. Menurut AFCA, para investor ingin memanfaatkan besarnya jumlah penduduk muda di Afrika. Africa has the most youthful population in the world, and as the proportion of skilled labor increases, then we expect to see a surge in human capital. Menurut AFCA, meningkatnya penetrasi internet di Afrika dan kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan juga berkontribusi pada peningkatan investasi di jasa teknologi keuangan atau fintech. Tapi menurut pakar, masih ada hambatan yang harus diatasi seperti lemahnya mata uang dan kebijakan. It's still made up of virgin markets. The standard of living is quite low and our regulations haven't been consistent in recent times. Namun dengan talenta baru yang terus bermunculan di dunia teknologi, diperkirakan akan lebih banyak usaha rintisan dengan tujuan besar juga akan bermunculan di Nigeria dan negara-negara lainnya di Afrika. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kelangkaan chip semikonduktor tak hanya menghambat industri mobil, tetapi juga pada pabrik lainnya yang berebutan mencari chip yang masih tersedia. Perang Rusia dan Ukraina bisa memperburuk situasi karena kedua negara ini memproduksi bahan utama dalam pengelolaan semikonduktor. Perangkat ini adalah pelacak GPS yang ikut berkeliling dunia di dalam kotak obat-obatan, makanan, dan elektronik. Pelacak ini mengirimkan informasi tentang suhu paket, lokasi, dan apakah ada kerusakan. Pelacak ini memakai chip semikonduktor yang pasokannya terbatas. There's not enough that we have. The demand is so much. Pasokan chip komputer, otak dari setiap perangkat komputasi, mengalami kelangkaan selama lebih dari setahun saat dunia mencoba bangkit dari pandemi. Pabrik mobil, produsen perabotan rumah tangga, pembuat konsol game, dan pabrik lainnya berebut mencari chip. Ada yang menunda produksi, sementara yang lain mendesain ulang produk menurut jenis chip yang bisa didapatkan. We have a semiconductor in almost every single thing that you buy. So my washing machine tells me when it's ready. My dryer tells me when it's ready. My oven has a sensor. Everything that we buy has these sensors, internet-connected devices. And so it's going to be impacting the normal consumer. Invasi Rusia ke Ukraina bisa memperburuk masalah pasokan chip global menurut para ahli. Baik Ukraina maupun Rusia memproduksi bahan utama yang digunakan dalam pemrosesan semikonduktor.
Some companies will have less dependency depending on their inventories, their supply chain, and how they manage it. And some companies will have greater dependency. As the war continues, it will become a greater and greater issue. Seperti banyak perusahaan lain, Roombi mencari chip ke seluruh dunia dan menimbunnya. Ini berbeda dari cara manufaktur tepat waktu yang umumnya dilakukan banyak pabrik, yakni membeli komponen tepat sebelum produk dirakit agar membuat biayanya tetap rendah. And there are two choices, right? Either sit and do nothing and be hopeful that things will just improve, or you basically take the bull by the horn and say, what can we basically bring in within our control? Tapi memborong chip bisa memperpanjang krisis. This will go on, in my opinion, for the next 12 to 18 months because companies like us and many others are going to build out that buffer inventory more than what is needed. Dan konsumen akan menghadapi naiknya biaya sebagian akibat kelangkaan komponen ini. So I wouldn't be surprised if the very same electronics that we used to buy 2 years ago is now 10%, in some cases, more expensive. Kelangkaan ini membuat pemerintah Amerika dan Eropa mempertimbangkan untuk menarik kembali pembuatan chip semikonduktor ke negara mereka. Tapi membangun kembali fasilitas produksi semikonduktor tentu akan memerlukan waktu. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Satu persatu perusahaan Amerika Serikat dan negara barat lainnya meninggalkan Rusia merespon perang di Ukraina. Perusahaan-perusahaan ini siap merugi sementara Rusia kehilangan berbagai produk yang dulu menjadi simbol kembalinya negara tersebut ke komunitas global setelah isolasi lama era Uni Soviet. Jaringan kedai kopi Starbucks menarik diri dari pasar Rusia setelah hampir 15 tahun merespon serangan Rusia terhadap Ukraina. Well, I think it's a necessary move. There was no way that Starbucks could legitimately continue operating in Russia with no end in sight in the war, and its perception in the market and its clientele very focused on good corporate behavior from this company. Analis menilai langkah perusahaan bermarkas di Seattle, negara bagian Washington ini tak akan banyak berdampak, mengingat pemasukannya dari Rusia tak sampai 1% pemasukannya secara global. Lain halnya dengan McDonald's, restoran waralaba Amerika Serikat yang juga hengkang dari Rusia dan menjual restorannya ke pengusaha setempat. Well, McDonald's had a much longer history in Russia. Starbucks had only been there for 15 years, and McDonald's was there basically at the falling of the Berlin Wall. So this is a much bigger investment that McDonald's made. McDonald's owned the stores in Russia as well, so it was a much more difficult extraction, and it was a much larger percentage of sales. I think it was somewhere in the 9% range of McDonald's sales came from Russia. McDonald's, Starbucks hingga produsen minuman Coca-Cola satu persatu meninggalkan Rusia, mengundang berbagai respons dari warga yang telah lama menikmati produk-produk barat ini. Не могу сказать, что сильно жалко. Будет другой кофе. Печально, конечно, что это происходит сейчас в стране. Мы это переживем. Я считаю, будет другая альтернатива. Но все равно это будет казаться продолжительным, потому что время оно будет тянуться медленно из-за этого. Без такого удовольствия прожить будет немножко трудновато, но можно. Restoran McDonald's pertama dibuka di Moskow 30-an tahun lalu dan menjadi simbol meredanya ketegangan antara AS dengan Uni Soviet saat itu. It's an end of an era in a lot of ways. It was a symbol of the decline of the Cold War, coming just months after the Berlin Wall fell, and just months before the Soviet Union fell, about 2 years before the Soviet Union fell. It wasn't the first symbol of the West. Pepsi had come in the middle of the 70s, but McDonald's was something different. It had a different brand. It was a symbol of Russia coming into the world. Diperkirakan McDonald's memiliki sekitar 850 restoran di seluruh Rusia dengan 62.000 pekerja dari warga setempat. Lalu Starbucks memiliki kedai kopi lisensi sebanyak sekitar 130 di Rusia dengan sekitar 2.000 pekerja. Kedua perusahaan telah menyatakan akan terus membayar pekerjanya hingga masa transisi berakhir. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, berbagai langkah terus dilakukan pemerintah federal, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat hingga individu mengatasi kelangkaan susu formula untuk bayi di Amerika Serikat.
Personil militer pun dimobilisasi guna mendatangkan susu formula lewat Operation Fly Formula, melibatkan Angkatan Udara Amerika Serikat. Pemerintahan Joe Biden mengerahkan pesawat kargo militer guna mendatangkan susu formula bayi dari Eropa di tengah kelangkaan pasokan di dalam negeri. To see this kind of urgency in action is really, really special, and we wanted to be here to make sure that, to see it all coming off the plane. Ini kabar baik bagi pasangan Meghan dan Stephen di Indiana. My daughter does have a dairy allergy. We didn't learn until she was about 2 months old that she did have that dairy allergy. Kelangkaan berawal dari penarikan produk Abbott Laboratories, produsen terbesar susu formula di Amerika Serikat, pada Februari, dan penutupan pabrik mereka di Michigan yang dikhawatirkan terkontaminasi. It's a terrifying feeling to know that you don't know where the next meal is going to come from. So I'm able to provide breast milk for her sometimes, which is great. But I just don't. I can only imagine if we were solely formula. Menggunakan perundangan yang memobilisasi militer untuk kepentingan publik, pemerintah Biden mengupayakan mendatangkan jutaan kaleng susu formula. They did a lot of effort to pull this off. Essentially, a lot of across countries, airplanes, fuel. I mean, it was a lot of work to get it from Germany to here that fast. So. Dekat Boston, negara bagian Massachusetts, distribusi susu juga menjadi salah satu fokus utama La Colaborativa, kelompok bantuan sosial yang memfokuskan pada warga Amerika Latin yang rentan. We came across a few places that only limited us to like 4 cans, so it was hard, but we were able to, and it feels amazing. Ibu yang bekerja dan ibu dengan bayi yang memiliki alergi atau kebutuhan khusus memang paling terdampak dengan kelangkaan ini. Terlebih lagi ibu muda Latina yang bekerja dan telah terpukul secara ekonomi akibat pandemi. Our families are already struggling, right? And with the formula shortage, them being able to come here and get a can is a huge help to them. We see the struggle, we see the need, we see people begging. It's honestly really heartbreaking. FDA sendiri telah mengizinkan Abbott kembali berproduksi, tapi perlu waktu bagi susu buatan Abbott untuk didistribusikan. Menurut perusahaan riset pasar IBIS World, hanya 4 produsen yang menguasai sekitar 90% pangsa pasar susu formula di Amerika. Selain Abbott, ada Mead Johnson, Perrigo, lalu Nestle. Kini muncul desakan agar terjadi diversifikasi, agar kekurangan pasokan atau recall dari satu produsen tidak menyebabkan kelangkaan seperti yang terjadi sekarang ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Di tengah kekhawatiran mengenai lonjakan baru kasus COVID, warga Amerika Serikat belakangan juga dikejutkan dengan perbakan cacar monyet alias monkeypox. Monkeypox is a disease that you get from, it's carried in types of small rodents in Africa, and you get it from contact with those rodents. And then sometimes, it doesn't happen very often, but then sometimes one person can spread it to another. Di Amerika, kasus-kasus pertama cacar monyet ditemukan di negara bagian Massachusetts, Florida, New York, dan Utah. Most of these people have not traveled to Africa, nor have they been in any contact that we can note of animals that are exported from Africa. Perbakan cacar monyet ke berbagai negara mencemaskan ahli medis, meski cara penularannya tidak mudah, yaitu lewat kontak dekat termasuk hubungan seksual. Pada 2021, Pusat Pengendalian Penyakit AS atau CDC hanya mencatat 2 kasus cacar monyet, satu di Texas dan satu di Maryland, masing-masing setelah pasien kembali dari Nigeria. Terakhir kali terjadi perbakan signifikan cacar monyet adalah pada 2003, menulari sekitar 40 orang di 6 negara bagian. Tak semua mengalami sakit parah dan tak satu pun pasien meninggal dunia. Saat itu, infeksi pertama diketahui berasal dari hewan pengerat yang diimpor dari Ghana. Bila pengobatan dilakukan segera atau warga terpapar mendapat vaksin cacar, maka sakit parah hingga kematian bisa dihindari. It is definitely not a virus that is expected to be as transmissible as SARS-CoV-2 because at this stage, I think it still requires close contact, where SARS-CoV-2 can just be, let's say, someone can get infected, let's say, by being in the same room than another person 10 meters away or something like that. Whereas that's not really what we expect here, but I think one thing we should consider is obviously that
viruses can evolve quite rapidly. Monkeypox is a virus for which we have medical countermeasures, for which we've dealt with outbreaks in the past. It's not a novel pathogen, and it doesn't spread efficiently like SARS-CoV-2. So there is a danger of trying to take everything that we knew about COVID-19 and then apply it to monkeypox. You can't do that. These are very disparate infections. And while there may be some synergies in the public health actions that need to be taken, like contact tracing, they're very different responses, very different viruses, and very different threat levels. I do not think monkeypox has any ability to cause a pandemic because it is an inefficient transmitter, because it is not contagious during the incubation period, because we have the smallpox vaccine that is a tried and true countermeasure to stop these outbreaks. Ahli medis memperkirakan angka mortalitas atau kematian akibat cacar monyet mencapai 1 hingga 10%, tergantung dari varian yang menjangkit. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pengalaman melayang tanpa bobot bisa dilakukan di sebuah pesawat jet yang didesain secara khusus. Kini sebuah perusahaan Florida memberikan kesempatan kepada sejumlah universitas Amerika Serikat untuk melakukan penelitian inovatif di lingkungan tanpa gratifikasi di dalam pesawat ini. Para astronot dan mereka yang suka bertualang bisa mencoba keadaan tanpa bobot tanpa harus pergi ke orbit. Mereka bisa melayang berbalik seperti di antariksa di dalam pesawat Boeing yang dimodifikasi ini. Lingkungan tanpa gravitasi juga bisa menjadi tempat yang ideal untuk penelitian. These are true innovations that are happening aboard Zero-G that could be life-changing. Beberapa universitas Amerika bekerja sama dengan NASA telah mengirimkan tim peneliti ke ruang suborbital untuk membantu pengembangan teknologi mereka. Okay, we're into Parabola 1. Para peneliti Universitas Louisville bereksperimen dengan darah beku kering dalam bentuk bubuk, kemudian merehidrasinya dengan air di dalam penerbangan untuk membuatnya cair kembali. Red blood cells can only be stored for 42 days before they have to be discarded. So the main goal of our project is to develop a shelf-stable blood product that can be used in emergency situations for blood transfusions. Kunci dari penelitian mereka adalah mengamati bagaimana sel darah yang direhidrasi mengalir dalam gravitasi nol. Ini akan membantu astronot dan lainnya dalam situasi darurat medis. One way to do that is on board a research airplane that can create brief periods of zero gravity, long enough to make these initial determinations. Sementara tim peneliti Universitas Florida menjajaki cara menghemat bahan bakar roket saat pemindahannya dari penyimpanan ke tangki lewat eksperimen di Zero-G. We have developed a new technology that will save the propellant mass by more than 50%. Menyimpan bahan bakar roket dan bukan membakarnya saat dipindahkan akan memungkinkan roket terbang lebih jauh dan tinggal lebih lama di antariksa. Sementara lingkungan tanpa gravitasi ini bisa menyenangkan sekaligus menjadi tempat eksperimen berbagai terobosan ilmiah yang suatu hari nanti mungkin dapat menyelamatkan banyak nyawa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, upaya meredam laju inflasi lewat kenaikan suku bunga selalu mengundang resiko terjadinya resesi. Itu pula yang dikhawatirkan investor dan pelaku usaha di Amerika Serikat. Di tengah upaya Bank Sentral menjinakkan inflasi saat ini. Apalagi setelah data produk domestik bruto terbaru menunjukkan pelemahan. Untuk pertama kalinya sejak 2020, produk domestik bruto Amerika Serikat berkontraksi, melemah pada kuartal pertama 2022. So many people were surprised by the decrease of GDP of 1.4 percentage points, but the thing to keep in mind is that was primarily driven down by very strong importing activity in the United States. Imports pulled down GDP by 2.5 percentage points, meaning if imports had just stayed flat, we actually would have hit a positive GDP reading. The thing for Americans to keep in mind is more imports is typically a good thing, as it is a sign of robust economic activity, even though it pulls down from our gross domestic product. Kuartal sebelumnya, yaitu kuartal terakhir 2021, ditandai pertumbuhan PDB sebesar 6,9%. One of the things also to keep in mind is while it looked like our goods spending was down on a quarterly basis, you have to keep in mind we've been spending so much on goods that quarter to quarter it's very hard to have additional growth when you're already up about 7% above the long-term trend line. So essentially what you can think of is because we've been spending so much, it's harder for our GDP to grow because we've essentially already baked in multiple quarters of additional spending.
Bila terjadi kontraksi lagi pada kuartal kedua 2022, maka ini indikator umum bahwa perekonomian telah masuk resesi. Hal yang ingin dihindari oleh Bank Sentral AS atau Federal Reserve. Kekhawatiran terjadinya resesi telah diungkapkan sejak Bank Sentral Amerika mulai menaikkan suku bunga acuan pada Maret untuk meredam laju inflasi yang telah melampaui 8%. Wells Fargo misalnya memperkirakan bahwa besar kemungkinan resesi terjadi sebelum akhir tahun ini juga, sementara Goldman Sachs memperkirakan kemungkinannya 35% bahwa resesi bakal terjadi dalam tahun ini atau tahun mendatang. Analis dan penasihat keuangan pun masih memperdebatkannya. We are somewhat optimistic that we can get by this year with avoiding a recession here in the United States because of the strength of the U.S. consumer, because we do expect inflation to continue to move lower throughout this year. And hopefully by the fourth quarter into December, we might see core CPI numbers year on year in a 2 or 3% kind of range. We think that's enough for the Federal Reserve to not have to do as much in terms of ramping up hikes from there. Yang menguatkan optimisme sebagian pihak di tengah penurunan PDB ini, masih terjadi penambahan 1,7 juta lapangan kerja baru di AS pada kuartal pertama 2022, selain pembelanjaan konsumen yang juga tetap kuat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Sally Sregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.